Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Aris, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung dengan pakar hukum tata negara, Atang Irawan. Kang Atang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Kang Atang, kalau kita melihat putusan MA nomor 23 ya, tahun 2024 yang terakhir, itu akhirnya menimbulkan kegamangan bagi KPU. Karena KPU di dalam peraturan KPU sebelumnya kan menetapkan bahwa batas usia minimal untuk calon gubernur 30 tahun itu sejak penetapan pasangan calon. MA mengatakan bahwa itu sejak pelantikan. Saya berusaha cari tahu di situs KPU, Kang Atang, tahapan pilkada ini hanya berhenti sampai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara 27 November sampai 16 Desember 2024. Tapi tidak ada kapan pelantikannya. Kalau seperti ini, apakah KPU memang harusnya serta-merta mengubah PKPU-nya sesuaikan dengan putusan MA atau seperti apa kalau Anda melihat? Ya, kalau kita melihat tentang apakah KPU harus mengakselerasi, karena kita tahu bahwa putusan MA 23 ini kan bersifat erga omnes, maka memang dia harus mengakselerasi. Ada dua pola sebetulnya, Mas Leo. Yang pertama adalah kalau putusan itu terkait dengan judicial review hanya menghapus atau mencabut peraturan perundang-undangan, memang dia bersifat self-executing. Tetapi kalau dia menambah itu self-implementing. Cuman yang kedua yang paling menarik sebetulnya dalam konteks substansi materi. Karena sesungguhnya kalau reasoningnya kepastian hukum, tetapi parameter tentang batas usia itu kemudian dilekatkan sejak pelantikan, ini malah justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena pelantikan ini kan sesungguhnya tidak semua kepala daerah juga sama gitu. Macam-macam karena ada skema ada skema PSU, ada juga skemanya putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Bahkan kita melihat juga dalam kontestasi politik pilkada sebelumnya juga banyak yang jauh mungkin sejak pelantikan itu masih lama prosesnya. Gitu. Jadi ini yang saya kira menjadi sebuah hal yang menarik karena justru menimbulkan ketidakpastian hukum kalau parameternya adalah sejak pelantikan tentang batas usia minimal itu atau ambang batas bawah lah ya. Dan yang kedua yang sesungguhnya menarik, tidak menemukan juga formulasi pertentangan antara undang-undang dan PKPU gitu loh. Nah justru kalau misalnya PKPU itu mengadopsi seluruhnya atau yang disebut dengan redundant, itu nggak boleh juga oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Peraturan pelaksana itu nggak boleh dia bersifat redundant atau copy paste gitu loh. Justru dia harus dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan. Kan PKPU ini kan tidak berdiri sendiri. Dia dalam rangka melaksanakan undang-undang begitu, Mas Leo. Ya. Jadi kalau begitu, kalau KPU-nya mengabaikan putusan MA ini, KPU-nya salah atau tidak, Kang Atang? Ya sebetulnya bisa saja ya, itu pilihan-pilihan KPU karena memang kalau dalam konteks putusan judicial review kan nggak juga terikat oleh sanksi. Tapi yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya ini kan materinya materi tentang undang-undang begitu. Nah saya khawatir juga ini seperti Mahkamah Agung melampaui kewenangannya. Dan tentunya juga tadi Mas Leo mengatakan sesungguhnya ini KPU juga sudah melampaui kewenangan kalau ini mengatur karena itu bukan ranahnya KPU kalau pelantikan. Iya, sudah di luar KPU ya kalau pelantikan kepala daerah terpilih ya. Ya, itu kan fungsi administrasi pemerintahan. Karena memang harus dimaknai bahwa dalam konteks kontestasi pilkada dalam pasal 18 itu dia tidak boleh dibaca terpisah dengan pasal 4 ayat 1 tentang presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, maka fungsi administrasi itu ada pada presiden, bukan pada KPU gitu. Oke. Ini malah saya herannya begini Kang Atang, saya tidak tahu ya para hakim MA ini menyadari sepenuhnya hal ini atau memang terlewat karena sangat cepatnya memutuskan dalam 3 hari langsung putus begitu, atau seperti apa kalau Anda melihatnya, Kang Atang? Harusnya sih sangat disadari karena kan pasal 7 ayat 2 itu dia tidak terpisah dengan pasal 7 ayat 1, clear betul.